Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktina Mani, kelas 12 TKJ 1. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang 7 lapisan OSI. Pengertian OSI layer atau modul OSI. Open System Interconnection atau biasa disingkat OSI adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan dibuatnya model referensi OSI adalah agar menjadi rujukan untuk para developer, sehingga produk atau software yang mereka buat bersifat interoperable, yang berarti dapat bekerja sama seperti dapat sistem lainnya tanpa harus mendapatkan upaya dari si penguji. Layer pada OSI ialah yang pertama, application layer yang berfungsi untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya seperti SMTV. Yang kedua yaitu presentation layer yang berfungsi untuk memformat data sehingga dapat dikenali oleh si penerima. Contohnya seperti JPEG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. Yang ketiga yaitu session layer. Fungsinya membentuk koneksi, kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim. Contohnya NetBIOS dan PPTP. Seterusnya yaitu transport layer. Fungsinya yaitu mengatur flow control atau acknowledgement dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya DV. Seterusnya yaitu network layer yang fungsinya menambahkan alamat jaringan pada paket, contohnya router dan layer 3 switch. Seterusnya yaitu data link layer yang fungsinya menambahkan MAC address pada paket, contohnya switch. Yang terakhir yaitu physical layer yang fungsinya mengirimkan data melalui media transmisi, contohnya hub, NIC, dan kabel. Nah, cara kerja OSI layer khusus berjalannya data dari suatu host ke host lain pada sebuah jaringan terbilang cukup panjang. Semua data tersebut harus terkirim dari OSI untuk terkirim ke host tujuan. Contohnya misalnya ketika Anda ingin mengirimkan email ke komputer lain, pada suhu menyediakan program aplikasi email yang akan digunakan untuk mengirimkan data ke komputer lain. Pada upload data ke komputer lain melalui jaringan. Pada presentation layer, email tersebut kemudian dikonfirmasi menjadi sebuah format jaringan. Kemudian pada session layer akan dibentuk sebuah sesi perjalanan data tersebut dari dimulai dibentuk hingga selesainya proses pengiriman. Pada transport layer, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian dikumpulkan kembali pada transport layer si penerima. Pada network layer akan dibuatkan sebuah alamat dan ditentukan jalannya yang akan dilalui oleh data tersebut untuk dapat sampai ke tujuan. Pada data link layer, data tersebut dibentuk menjadi sebuah frame dan alamat fisik dari perangkat pengirim ke si penerima dan akan ditetapkan. Kemudian, physical layer mengirimkan data tersebut melalui sebuah medium jaringan menuju ke lapisan transport si penerima. Lalu kemudian alur yang sama terjadi pada komputer tujuan, namun dimulai dari layer yang paling bawah atau physical layer hingga ke layer yang paling atas atau application layer. Itulah penjelasan lengkap mengenai pengertian OSI layer, dan cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dijauhkan dari wabah COVID-19.